Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek jaringan syaraf tiruan yang berjudul klasifikasi tingkat obesitas berdasarkan kebiasaan makan dan kondisi fisik menggunakan JST Backpropagation Neural Network. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Analis Aurelia, dengan NIM belakang 36, dan Siti Zania dengan NIM belakang 39. Pertama-tama, latar belakang kami memilih topik ini. Jadi, obesitas merupakan masalah kesehatan yang terus meningkat dan dapat menimbulkan berbagai penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Bahkan menurut WHO sendiri, di seluruh dunia pada tahun 2022, 2,5 miliar orang dewasa mengalami kelebihan berat badan dan 890 juta orang diantaranya mengalami obesitas. Karena masalah tersebut, sehingga diperlukan sistem prediksi berbasis data untuk membantu deteksi dini obesitas ini. Di sini kami menggunakan metode BPNN karena mampu mempelajari interaksi variabel secara mendalam dan menghasilkan prediksi multikelas secara akurat melalui fungsi softmax pada lapisan output, sehingga sesuai untuk mengklasifikasikan berbagai tingkat obesitas. Tujuan dari proyek ini, yang pertama, membuat model BPNN untuk mengklasifikasikan tingkat obesitas. Yang kedua, mengevaluasi performa model menggunakan akurasi, precision, recall, dan evo score. Dan yang ketiga, menilai kelayakan model sebagai sistem pendukung analisis kesehatan ke depannya. Dataset yang kami pakai di sini bersumber dari UC Machine Learning yang berjudul Estimation of Obesity Levels Based on Eating Habits and Physical Condition. Dataset ini terdiri dari 2111 yang mencakup 16 fitur prediktor serta satu label obesitas bernama NoBSDAT. Kemudian dataset ini tidak mengandung missing value dan memiliki 7 kategori tingkat obesitas. Dan jenis variabel dataset terdiri dari numerik dan kategorikal. Kemudian di sini dapat dilihat visualisasi distribusi data tip kelasnya. Ada 7 variabel label di kelas obesitas. Yang pertama ada variabel label normal weight, kemudian ada overweight level 1, overweight level 2, obesity type 1, insufficient weight, obesity type 2, dan obesity type 3. Kemudian dicek imbalance datanya dari hasil trend class distribution, terdapat imbalance class yang lumayan kecil dan terlihat pada nilai terkecil di kelas insufficient weight sebesar 190 dan nilai terbesarnya terdapat pada kelas obesity type 1 yang nilainya adalah 245. Kemudian dihandling lah dengan fungsi computed class weight balance dan stratified split pada pre-processing data. Kemudian bagian pre-processing terlihat bahwa yang dilakukan yang pertama adalah normalisasi yang dilakukan dengan standard scalar untuk menormalisasikan variabel dengan fitur numerik. Kemudian yang kedua adalah encoding dengan one hot encoder untuk mengubah variabel fitur kategorikal ke bentuk numerik bervektor biner seperti 0 ataupun 1. Kemudian yang ketiga, agar kedua proses tadi seperti normalisasi dan encoding tadi dapat berjalan dengan baik, dilakukan columns transformer untuk menggabungkan dalam satu pipeline proses normalisasi dan encoding tadi dengan bersamaan. Dan yang keempat adalah data split, yaitu data dibagi dengan stratified splitting menjadi 70% trend set, 15% validation set, dan 15% test set. Kemudian yang kelima, lakukan encoding variabel target dengan label encoder, label NoBSDAT yang ketujuh kelasnya masih dalam format string, kemudian diubah menjadi angka. Kemudian mengkonversi semua fitur ke bentuk matriks numerik dengan hasil akhir jumlah fitur menjadi 31. Kemudian dengan bentuk akhir untuk trend set yaitu sebesar 1477 dan 31. Kemudian, di tahap selanjutnya yaitu dilakukan modeling backpropagation neural network dengan membangun arsitektur model dengan 3 layer, yaitu yang pertama input layer dengan 31 fitur, dan yang kedua adalah hidden layer dengan terdapat 2 hidden layer yang masing-masing berisikan 128 dan 64 neuron. Yang keduanya juga dilengkapi dengan aktivasi ReLU dan batch normalization untuk menstabilkan distribusi aktivasinya nanti. Kemudian yang terakhir layernya adalah output layer, yaitu dengan 7 neuron yang sama seperti kelas pada dataset, dilengkapi juga dengan aktivasi yang namanya softmax. Kemudian parameter yang dibangun adalah learning rate sebesar 0,001. Ini adalah learning rate awal yang nantinya bisa turun jika terjadinya stagnan pada epoch. Kemudian epoch maksimalnya adalah 100, lalu batch size-nya sebesar 32, dan dropout rate-nya adalah 0,3. Kemudian hidden units-nya adalah 128 dan 64. Kemudian juga dilengkapi callback pada modeling backpropagation neural network ini menggunakan 3 callback. Yang pertama adalah early stopping yang bertujuan validation loss-nya nanti terawasi. Training akan stop saat tidak ada perbaikan dalam beberapa epoch-nya nanti agar tidak terjadi overfitting. Kemudian yang kedua adalah reduce LR on plateau
plateau yang menurunkan learning rate jika model mulai stagnan. Yang ketiga adalah model checkpoint untuk menyimpan model terbaik berdasarkan validation loss selama training. Jadi, selanjutnya dilakukan training pada data train yang rangkuman epoch-nya adalah karena tadi maksimalnya adalah 100 epoch, maka pada epoch pertama hingga 34, learning rate-nya masih stabil seperti di awal yaitu 0,001. Kemudian pada epoch ke-36 terlihat mulai stagnan, lalu learning rate-nya menurunkan secara otomatis ke 0,0005. Kemudian epoch 45 juga mulai stagnan, kemudian kembali menurun ke 0,00025. Kemudian terjadi lagi pada epoch terakhir yaitu epoch ke-51, learning rate kembali diturunkan menjadi 0,000125. Kemudian pada hasil akhir trainingnya, early stopping aktif pada epoch ke-51 tadi dan menentukan base model berada pada epoch ke-39 dengan validation loss-nya 0,1814. Yang mana berarti nilai validation loss ini adalah nilai terkecil, yang mana berarti baik dari beberapa epoch tadi yaitu epoch 51 maksimalnya. Kemudian pada hasil uji di test set dihasilkan metric evaluation. Terlihat bahwa hasil precision, recall, dan F1 score di semua kelas terlihat stabil dan baik, konsisten tinggi juga di semua kelas. Kemudian dari hasil akurasi keseluruhannya terlihat sebesar 92,42%, yang berarti dari 317 dataset yang digunakan, sekitar 290 data yang diklasifikasikan dengan baik dan benar sesuai kelas dan kategorinya. Kemudian pada grafik loss function, terlihat bahwa grafik mengalami penurunan yang signifikan pada data trend dan validasi hingga sekitar epoch ke-15, lalu bergerak stabil hingga akhir. Penurunan ini menandakan bahwa model berhasil beradaptasi dengan data, dan selisih loss yang kecil antara trend dan validasi menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting. Kemudian dibentuk grafik akurasi yang kemudian menunjukkan kembali peningkatan yang signifikan dari awal hingga akhir mencapai 90% pada training, pada data train, dan 92% pada data validasi. Selisih yang kecil ini menandakan bahwa model stabil dan tidak mengalami overfitting. Diperkuat dengan penggunaan dropout di awal di arsitektur model tadi, yaitu sebesar 0,3 dan batch normalization yang mencegah kompleksitas berlebih. Jadi terjadi penurunan yang stabil dan mampu mengenali pola data dengan baik. Kemudian di sini pada hasil confusion matrix bisa dilihat model BPNN mampu mengklasifikasikan data dengan sangat baik. Bisa dilihat dari mayoritas nilai pada diagonal utama yang berwarna hijau. Kesalahan mayoritas terjadi pada kelas yang memiliki karakteristik fisik yang mirip, terutama pada kelas normal weight dan overweight level 1 dan overweight level 2. Kelas obesitas yang lebih jelas karakternya seperti obesity type 2 dan type 3 hampir seluruhnya terprediksi dengan tepat. Visualisasi grafik normalized confusion matrix pada warna kuning yang mendominasi diagonal utama menunjukkan prediksi akurat pada hampir semua kelas obesitas. Kemudian tidak adanya warna gelap pada diagonal utama menandakan model tidak bias dan performanya stabil di seluruh kelas. Kemudian secara keseluruhan, model BPNN mampu mengklasifikasikan tingkat obesitas secara konsisten dan sangat akurat. Kesimpulan dari laporan kami, model BPNN yang sudah kami buat mampu mengklasifikasikan 7 tingkat obesitas dengan akurasi tinggi sebesar 92,42% dan menghasilkan precision, recall, serta F1 score yang stabil pada hampir semua kelas. Hal ini menunjukkan bahwa model efektif dalam mengenali pola gaya hidup, kebiasaan makan, dan kondisi tubuh sehingga layak digunakan sebagai sistem pendukung deteksi dini risiko obesitas. Saran untuk penelitian berikutnya dapat meningkatkan kinerja model dengan mengoptimalkan hyperparameter serta memperluas variasi data agar generalisasi lebih baik. Selain itu, disarankan juga untuk membandingkan BPNN dengan algoritma lain guna memperoleh metode klasifikasi obesitas yang paling optimal. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.